Ya, kembali lagi dengan saya Alvino dalam pembahasan jaringan komputer. Kali ini kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Apa itu? Mari kita bahas. Pertama, jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer pada intinya adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk tujuan berkomunikasi dan berbagi sumber daya, baik data, aplikasi, maupun perangkat keras. Namun, definisi ini melampaui sekedar hubungan antar komputer. Ini mencakup bagaimana data dikirim, diterima, dan dikelola secara efisien melalui infrastruktur yang terintegrasi. Dalam landscape teknologi modern, jaringan komputer berfungsi sebagai tulang punggung atau fondasi dari hampir semua sistem teknologi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari komunikasi personal hingga operasi bisnis skala besar dan layanan publik. Selanjutnya ada arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan mendefinisikan bagaimana perangkat dalam jaringan berinteraksi dan berbagi sumber daya. Dua paradigma utama mendominasi desain ini, client server dan peer-to-peer atau P2P. Model client server. Arsitektur ini didasarkan pada pembagian peran yang jelas dan asimetris. Terdapat satu atau lebih komputer pusat yang disebut server yang bertugas menyediakan layanan, menyimpan data, dan mengelola sumber daya jaringan. Perangkat lain yang disebut klien mengajukan permintaan kepada server untuk mengakses layanan atau data tersebut. Dalam model ini, server memiliki kontrol terpusat atas jaringan, dan klien umumnya tidak berkomunikasi atau berbagi sumber daya secara langsung satu sama lain. Contoh paling umum adalah saat menggunakan peramban web atau web browser untuk mengakses situs web yang disimpan di dalam server. Keunggulan utama model ini adalah manajemen yang terpusat yang menyederhanakan tugas-tugas seperti pencadangan data, pembaruan perangkat lunak, dan penerapan kebijakan keamanan. Kemudian ada model peer-to-peer atau P2P. Berbeda secara fundamental, model P2P ini adalah arsitektur yang terdesentralisasi. Dalam jaringan P2P tidak ada pembagian peran yang kaku. Semua perangkat yang disebut peer memiliki status dan kemampuan yang setara. Setiap peer dapat bertindak sebagai klien, meminta sumber daya, dan server menyediakan sumber daya. Secara bersamaan, komunikasi terjadi secara langsung antar peer tanpa perantara server pusat. Model ini sering digunakan dalam aplikasi berbagi file seperti BitTorrent. Pembaca pasti tahu. Beberapa platform game online dan teknologi blockchain. Yang main kripto pasti tahu. Keunggulan terletak pada ketahanan karena tidak ada titik kegagalan tunggal dan skalabilitas, di mana setiap peer baru yang bergabung ke jaringan juga membawa serta sumber daya atau kapasitas pemrosesan, penyimpanan, dan bandwidth tambahan. Pilihan antara arsitektur client server dan P2P bukanlah sekedar keputusan teknis, melainkan sebuah pertukaran strategis antara kontrol dan ketahanan yang memiliki implikasi ekonomi dan operasional yang signifikan. Model client server sejalan dengan struktur organisasi tradisional yang memerlukan kontrol dari atas ke bawah, keamanannya terkelola, dan akuntabilitas yang jelas. Namun, ini datang dengan biaya infrastruktur yang lebih tinggi karena memerlukan investasi pada perangkat keras server yang berdedikasi dan pemeliharaannya.
Ketergantungan pada server pusat juga menciptakan suatu titik kegagalan atau point of failure. Jika server gagal, seluruh layanan jaringan dapat terhenti. Di sisi lain, model P2P mewujudkan pendekatan yang lebih demokratis dan toleran terhadap kesalahan, atau disebut juga fault tolerant. Model ini mengurangi biaya infrastruktur dengan memanfaatkan kekuatan kolektif perangkat pengguna, mendistribusikan beban kerja, dan menghilangkan resiko kegagalan terpusat. Namun, keuntungan ini dibayar dengan hilangnya pengawasan terpusat. Keamanan menjadi lebih kompleks untuk dikelola karena setiap peer bertanggung jawab atas keamanannya sendiri, dan tugas-tugas seperti pencadangan data menjadi tidak terpusat. Dengan demikian, pilihan arsitektur seringkali mencerminkan filosofi operasional dari aplikasinya, hierarkis dan terkontrol untuk klien server, atau terdistribusi dan kolaboratif untuk peer-to-peer. Kemudian selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan mengacu pada tata letak atau susunan fisik dari bagaimana perangkat atau simpul dan kabel atau tautan dihubungkan dalam sebuah jaringan. Pilihan topologi mempengaruhi biaya, keandalan, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu kabel pusat tunggal yang disebut dengan backbone atau bus. Data yang dikirim oleh satu perangkat akan disiarkan di sepanjang kabel dan dapat diterima oleh semua perangkat lain, meskipun hanya perangkat tujuan yang akan memprosesnya. Topologi ini sederhana dan hemat biaya untuk diimplementasikan karena membutuhkan lebih sedikit kabel. Namun, kelemahannya sangat signifikan, sangat rentan terhadap kegagalan. Jika kabel atau backbone putus di satu titik, seluruh segmen jaringan akan lumpuh. Selain itu, karena semua data berjalan di media yang sama, kemungkinan terjadinya tabrakan data atau collision sangat tinggi yang dapat menurunkan kinerja jaringan. Selanjutnya ada topologi star atau bintang. Ini adalah topologi yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN modern. Semua perangkat dalam jaringan terhubung ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Setiap perangkat memiliki koneksi point-to-point ke perangkat pusat. Keunggulan utamanya adalah keandalan. Jika satu kabel atau perangkat selain perangkat pusat gagal, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh. Sementara sisa jaringan tetap beroperasi normal. Topologi ini juga memudahkan untuk mendeteksi masalah dan menambahkan perangkat baru. Namun, kelemahan utamanya adalah ketergantungan total pada perangkat pusat. Jika hub atau switch pusat gagal, seluruh jaringan akan mati. Selain itu, topologi ini juga membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan topologi bus, sehingga biaya instalasinya lebih tinggi. Kemudian ada topologi ring atau cincin. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk jalur melingkar atau cincin. Data bergerak di sekitar cincin dalam satu arah dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuannya. Topologi ini dapat menawarkan kinerja yang lebih baik daripada topologi bus di bawah beban berat karena tidak ada tabrakan data. Namun, seperti bus, teknologi ini juga memiliki kerentanan terhadap satu titik kegagalan. Kegagalan satu perangkat atau putusnya kabel di satu titik dapat mengganggu seluruh aliran data di jaringan. Tetapi topologi ini jika dihubungkan dengan baik dan benar juga bisa memiliki ketahanan seperti star walaupun hanya terbatas dengan dua titik kegagalan. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh menawarkan tingkat
keandalan dan redundansi tinggi. Dalam full mesh, setiap perangkat terhubung secara langsung ke setiap perangkat lain di jaringan. Dalam partial mesh, beberapa perangkat terhubung ke beberapa perangkat lain, tetapi tidak semuanya. Keunggulan utama topologi ini adalah toleransi kesalahan yang luar biasa. Jika satu tautan atau perangkat gagal, data dapat secara dinamis dialihkan melalui jalur alternatif. Ini juga mengurangi kemungkinan tabrakan data dan kemacetan lalu lintas. Namun keunggulan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Topologi mesh memerlukan jumlah kabel dan port jaringan yang sangat besar, menjadikannya topologi yang paling mahal dan kompleks untuk diimplementasikan dan dikelola. Kemudian klasifikasi berdasarkan jangkauan jaringan. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Ini adalah jenis jaringan dengan jangkauan paling kecil, biasanya terbatas pada radius beberapa meter di sekitar satu individu. PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, keyboard nirkabel, dan headset. Teknologi yang umum digunakan adalah Bluetooth dan koneksi USB. Kepemilikan dan manajemen sepenuhnya bersifat personal. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN. LAN mencakup area geografis yang terbatas seperti satu gedung perkantoran, sekolah, atau rumah. Jaringan ini biasanya dikendalikan dan dikelola secara pribadi oleh satu organisasi atau individu. Karena jaraknya yang pendek, LAN menawarkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi, misalnya 1000 Mbps atau lebih, dengan penundaan atau latency yang rendah dan biaya instalasi yang relatif murah. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN mencakup area yang lebih luas daripada LAN, seperti satu kota atau area metropolitan, dengan jangkauan tipikal antara 10 hingga 50 kilo. MAN seringkali berfungsi untuk menghubungkan beberapa LAN yang terpisah secara geografis, namun berada dalam satu wilayah yang sama. Contohnya termasuk jaringan yang menghubungkan beberapa kantor bank di satu kota atau jaringan yang menghubungkan gedung-gedung di sebuah kampus universitas besar. MAN berada di persimpangan antara kepemilikan pribadi dan publik. Bisa jadi dimiliki oleh satu organisasi besar atau merupakan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan telekomunikasi. Kecepatannya moderat, lebih lambat dari LAN, tetapi biasanya lebih cepat dari WAN. Yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN. WAN mencakup area geografis yang sangat luas, seperti antar kota, negara, atau bahkan benua. WAN menghubungkan beberapa LAN dan MAN melalui jarak yang jauh, seringkali mengandalkan infrastruktur telekomunikasi publik seperti jalur telepon, kabel serat optik bawah laut, atau satelit. Karena ketergantungan pada infrastruktur publik ini, organisasi kehilangan kontrol langsung pada media transmisi. Contoh terbesar dan paling dikenal dari WAN adalah internet itu sendiri. Karena jarak yang sangat jauh, WAN memiliki kecepatan transmisi yang lebih rendah dan latensi yang lebih tinggi dibandingkan LAN, serta lebih kompleks dan mahal untuk diimplementasikan dan dipelihara. Kemudian klasifikasi berdasarkan akses. Yang pertama ada internet. Internet adalah jaringan komputer global yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi. Ini adalah jaringan dari segala jaringan yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Internet digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari komunikasi dengan pelanggan, riset, hingga menyediakan layanan kepada publik.
Kemudian ada intranet. Sebaliknya, intranet adalah jaringan privat yang terbatas pada satu organisasi tertentu, seperti perusahaan atau sekolah. Meskipun menggunakan teknologi dan protokol yang sama dengan internet, seperti TCP/IP, akses ke intranet sangat dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi pengguna yang berwenang, misalnya karyawan perusahaan dan lain-lain. Intranet berfungsi sebagai ruang kerja digital internal untuk berbagi informasi perusahaan, berkolaborasi dalam proyek, dan mengakses sumber daya internal secara aman. Karena sifatnya yang tertutup dan terlindungi oleh firewall, intranet menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan internet. Kemudian ada metode transmisi data atau casting. Metode casting mendefinisikan bagaimana paket data dikirim dari satu atau lebih sumber ke satu atau lebih tujuan dalam sebuah jaringan. Pilihan metode ini sangat mempengaruhi efisiensi dan penggunaan bandwidth. Yang pertama ada unicast, yaitu 1-ke-1. Ini adalah metode transmisi yang paling umum, di mana sebuah paket data dikirim dari satu sumber tunggal ke satu tujuan tunggal. Setiap komunikasi memiliki alamat tujuan yang unik. Contohnya termasuk saat Anda menjelajahi situs web atau HTTP atau mengunduh file FTP, di mana terjadi komunikasi langsung antara perangkat Anda dan server. Yang selanjutnya ada broadcast, yaitu 1-ke-semua. Dalam metode ini, sebuah paket data dikirim dari satu sumber ke semua perangkat lain yang berbeda dalam segmen jaringan lokal yang sama. Metode ini tidak efisien karena setiap perangkat di jaringan harus memproses paket tersebut, bahkan jika tidak ditujukan untuknya, sehingga menghasilkan lalu lintas yang tinggi. Contoh umum adalah permintaan Address Resolution Protocol atau ARP dan permintaan DHCP. Kemudian yang terakhir adalah multicast, yaitu 1-ke-banyak. Multicast adalah metode yang lebih efisien daripada broadcast untuk mengirim data ke banyak penerima. Data dikirim dari satu sumber ke sekelompok perangkat tertentu yang telah menyatakan minat untuk menerima informasi tersebut dengan cara bergabung ke dalam grup multicast. Ini secara signifikan mengurangi penggunaan bandwidth karena paket hanya direplikasi oleh jaringan yang dikirim ke anggota grup yang tertarik. Contoh utamanya adalah layanan streaming video seperti IPTV dan conference video. Kemudian tren jaringan saat ini. Fondasi jaringan terus berevolusi dengan munculnya teknologi baru yang menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Yang pertama ada Software Defined Networking atau SDN. SDN adalah arsitektur jaringan yang memisahkan bidang kontrol jaringan yang membuat keputusan routing dari bidang data yang meneruskan lalu lintas. Dalam jaringan tradisional, kedua bidang ini terintegrasi dalam setiap perangkat keras seperti router dan switch. Dengan SDN, kontrol jaringan dipusatkan dalam sebuah perangkat lunak yang disebut controller. Hal ini memungkinkan administrator untuk mengelola dan mengkonfigurasi seluruh jaringan secara terprogram dari satu titik pusat, meningkatkan otomatisasi, fleksibilitas, dan efisiensi operasional. Kemudian selanjutnya ada Network Function Virtualization atau NFV. NFV adalah konsep yang memvirtualisasikan fungsi-fungsi jaringan yang secara tradisional dijalankan pada perangkat keras khusus seperti router,
firewall, dan load balancer. Fungsi-fungsi ini dijalankan sebagai perangkat lunak pada server komersial standar. Manfaat utamanya adalah pengurangan biaya modal karena tidak perlu membeli perangkat keras yang dedicated, penyebaran layanan yang lebih cepat, dan skalabilitas yang lebih mudah. NFV dan SDN sering digunakan bersama untuk menciptakan infrastruktur jaringan yang sangat gesit dan otomatis. Kemudian ada edge computing. Edge computing adalah model komputasi terdistribusi yang memindahkan pemrosesan data lebih dekat ke lokasi di mana data itu dibuat, alih-alih mengirimkannya ke cloud terpusat. Dengan memproses data secara lokal, edge computing secara signifikan mengurangi latensi dan menghemat bandwidth. Ini sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan respons waktu nyata atau real time, seperti perangkat IoT, kendaraan otonom, dan AR atau augmented reality. Kemudian ada 5G dan Wi-Fi 6. 5G itu adalah generasi kelima dari teknologi jaringan seluler. 5G menawarkan lompatan besar dari 4G. Fitur utamanya adalah kecepatan data yang sangat tinggi, latensi ultra rendah, dan kapasitas koneksi yang masif untuk mendukung miliaran perangkat secara bersamaan. Kemudian Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 adalah standar terbaru dalam teknologi Wi-Fi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja jaringan nirkabel, terutama di lingkungan dengan banyak perangkat yang terhubung. Wi-Fi 6 menawarkan kecepatan teoretis maksimum hingga 9,6 Gbps atau gigabits per second, dibandingkan dengan 3,5 gigabits per second pada Wi-Fi 5, dan menggunakan teknologi seperti orthogonal frequency division multi access OFDMA dan MU-MIMO untuk memungkinkan router berkomunikasi dengan banyak perangkat secara bersamaan dengan lebih efisien. Ini juga dilengkapi dengan protokol keamanan WPA3 yang lebih kuat, menjadikannya lebih aman. Kemudian kesimpulan, arsitektur, topologi, klasifikasi, dan model komunikasi adalah konsep yang bekerja sama untuk membangun jaringan yang fungsional. Contohnya adalah jaringan kantor menggunakan sebuah LAN atau jangkauan dan intranet untuk akses, menggunakan topologi star dengan arsitektur client server berjalan di atas model TCP/IP, menggunakan transmisi unicast untuk sebagian besar aktivitasnya. Di masa yang akan datang, tren seperti SDN, 5G, dan edge computing tidak menggantikan fondasi ini, melainkan membangun di atasnya untuk menciptakan jaringan yang lebih cerdas, cepat, dan fleksibel. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.